Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutopo Priyanto, SPD, guru SMA Negeri 1 Babakan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata dari pelatihan mandiri tentang menyebarluaskan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelum memulai memaparkan mengapa kurikulum harus berubah, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kurikulum. Sejatinya kurikulum tidak ada pengertian yang sangat pasti, tapi kurikulum bisa dikatakan merupakan titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar peserta didik. Nah, kurikulum juga bisa diartikan sebagai jantungnya pendidikan, di mana suatu organ yang sangat penting yang membuat jalannya pendidikan itu berjalan dengan baik, maka harus memiliki kurikulum yang baik pula. Fungsi kurikulum yang pertama adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Terus yang kedua adalah sebagai pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik. Dan yang ketiga adalah untuk membantu dalam proses belajar siswa. Dalam mengoptimalisasi peran dan fungsi kurikulum, ada tiga faktor. Yang pertama adalah mewarisi nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Berikutnya, yang kedua adalah mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan di masa depan. Dan yang terakhir adalah menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum memiliki isu-isu kekinian kenapa perlu dilakukan perubahan. Yang pertama adalah perubahan iklim global, di mana sekarang perubahan iklim secara nasional internasional sangat berubah. Berikutnya, isu-isu yang melatar belakangnya adalah teknologi digital. Tentu saja Bapak Ibu pernah merasakan saat zaman-zaman dulu yang masih serba manual, sekarang sudah digantikan oleh alat-alat yang serba canggih. Berikutnya isu kekinian adalah industri multinasional, di mana sekarang perubahan industri yang dulu masyarakat Indonesia terkenal dengan negara agraris dan pertanian, gitu ya, nelayan. Nah, sekarang sudah berubah menjadi negara industri yang maju. Isu berikutnya adalah tentang transformasi budaya, yang dimana dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, tentu saja transformasi budaya sangat berkembang dengan cepat. Setelah memaparkan isu kekinian tentang perubahan kurikulum, nah, sekarang kita akan mencari tahu mengapa sih kurikulum itu perlu dirubah. Yang pertama adalah agar relevan dengan perkembangan zaman. Tentu saja semakin zaman berubah, maka kurikulum juga harus mengikutinya. Berikutnya adalah yang kedua adalah agar dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Tentu saja dengan perubahan zaman, maka nilai value yang tujuan yang diharapkan oleh peserta didik pasti akan berubah. Ketiga adalah agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa yang akan datang. Tentu saja kita tidak ingin generasi masa depan kita stagnan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu perubahan agar bisa menyiapkan generasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Setelah mengetahui memaparkan tentang kenapa kurikulum itu perlu berubah, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya.
Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetisi sesuai dengan kebutuhan mereka ini dan di masa depan. Hal tersebut selaras dengan pendapat dari Ki Hajar Dewantoro. Karena menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan pendapat Ki Hajar Dewantoro di atas, maka demi menuntun kodrat dari murid-murid kita, maka pembelajaran termasuk kurikulum yang kita selenggarakan harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Sebagai guru, kita harus terus belajar untuk terus mengikuti dan memahami tren kehidupan dari murid-murid kita. Dalam menuntun kodrat anak, sejatinya kurikulum dirancang untuk murid agar dapat tercapai seluruh kompetensi yang diharapkan. Kurikulum membutuhkan semua pihak untuk berkolaborasi secara maksimal, baik guru, orang tua, maupun pemerintah daerah atau pusat. Nah, tiga komponen tersebut kita kenal dengan tiga pilar pendidikan. Yang pertama adalah guru. Guru harus terus belajar untuk memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Berikutnya adalah orang tua. Orang tua harus terus memahami perkembangan dan kebutuhan dari putra-putrinya. Dan yang terakhir adalah pemerintah daerah atau pusat harus terus-menerus mengikuti perkembangan dari kebutuhan muridnya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian pemaparan saya tentang kenapa kurikulum perlu dirubah. Karena tentu saja harus mengikuti perkembangan zaman. Terus harus memenuhi kebutuhan dari peserta didik dan menyiapkan generasi di masa yang akan datang. Tentu saja kita sebagai guru harus terus belajar untuk bisa memperbaiki kualitas dari pembelajaran kita dan mengetahui kebutuhan dari murid-murid kita. Terus semangat Bapak Ibu dalam meningkatkan kompetensi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.